Syarum mithlukum yuha ilai ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Surah Al-Kahfi ayat 110 atau ayat yang terakhir, karena surah Al-Kahfi ini sebanyak 110 ayat. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Firdaus, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, sidang solat zuhur, semoga kita semua insya-Allah mendapat rahmat, ampunan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian kita zuhur ini tentang manusia itu pelupa. Manusia itu pelupa. Dalam Al-Quran, nama kita manusia itu disebut oleh Allah 4 macam. Yang pertama, manusia itu disebut dengan An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, ya ayyuhan nas. An-Nas artinya manusia. Yang kedua, manusia itu disebut Bashar. Bashar itu artinya juga manusia. Terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa. Basyarum mislukum, manusia seperti kamu. Yuha ilayya, yang diberikan wahyu kepadaku. Jadi manusia itu disebut juga Bashar. Kemudian dalam surat yang lain Allah menyebut manusia itu Bani Adam. Laqad karramna Bani Adam. Banyak juga diawali ayat itu dengan ya Bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Jadi kita ini semua keturunan Adam. Adam itu memang diciptakan di syurga. Lalu kemudian Allah pindahkan ke dunia. Adam pindah ke Hindustan dari syurga. Hawa dipindahkan ke Jeddah. 40 tahun bertaubat, bertemu di Mekah atau sebuah negeri namanya Arafah. Di Arafah itu ada bukit kecil namanya Jabal Rahmah. Sejak bertemu itu Adam dan Hawa tinggal di Mekah dan berkembang biak di Mekah. Artinya kita ini orang Arab. Itu bahasa lainnya. Kita ini keturunan orang Arab karena Adam juga berbahasa Arab. Lalu berkembang biak turun-temurun anak-anak beliau sampai kepada kita. Kita ini orang Arab asalnya. Jadi kalau ada orang sekarang benci dengan orang Arab, dia lupa dengan asalnya. Kan banyak sekarang ini Bapak Ibu menghina, mengejek dengan istilah kadrun. Tahu kadrun Bapak Ibu? Kadal gurun. Asal ada orang seperti orang Arab disebut kadal gurun. Kadal gurun. Kalau kita pakai jubah berjenggot, orang-orang yang hidungnya mancung seperti orang Arab disebut kadrun. Oh, ngapain dipilih dia? Dia itu kadrun. Yang ejek itu orang Islam. Yang ngejek itu orang kita juga. Dia lupa asalnya dari mana. Kita manusia ini Bapak Ibu berasal dari dua. Dari dua asal.
Asal pertama konsep Al-Quran mengatakan manusia itu dari Adam. Kita setuju itu karena Al-Quran kitab kita. Yang kedua, asal manusia menurut teori Darwin dari baru monyet. Darwin mengatakan asal manusia itu dari monyet yang berevolusi. Maka kalau tidak setuju kita ini keturunan Arab, berarti keturunan monyet. Maka orang-orang yang menghina kadrun-kadrun, dia dipastikan bangsa dari keturunan monyet. Jadi banyak di media sosial tuh Bapak Ibu enak aja membilang, oh itu kadrun, kadrun. Asal ada sedikit nuansa-nuansa Arab-Arab dibilang kadrun. Lebih baik keturunan kadrun, keturunan Arab daripada keturunan monyet. Betul? Jadi kalau tak tahu asal muasal, jangan mengejek, jangan menghina. Yang celakanya yang mengejek pun orang Islam juga. Dia menghina dirinya sendiri. Jadi kita ini Bani Adam, anak keturunan Adam yang asal kita dari Mekah, orang Arab. Cuman dipengaruhi oleh situasi kondisi berpencar kemana-mana. Yang kata Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, berpencar kemana-mana, dipengaruhi oleh wilayah, situasi, udara dan sebagainya. Wajah kita seperti ini. Ada orang negro, kenapa hitam? Kan asalnya dari Adam juga. Dipengaruhi oleh wilayah. Ada orang Cina sipit matanya, putih kulitnya, dipengaruhi oleh wilayah. Dan itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dikaji secara akarnya, masalahnya kita semua berasal dari orang Arab. Maka banggalah kita seperti orang Arab, atau berpakaian bernuansa Arab, atau mengaku keturunan Arab daripada keturunan baru. Paham Bapak Ibu? Jadi jangan enak-enak mengejek. Kalau ada orang Islam mengejek kita ni kadrun-kadrun, marahi dia. Emangnya kamu keturunan dari mana? Ya kan? Yang terakhir, panggilan Allah kepada kita namanya Al-Insan. Al-Insan itu artinya juga manusia. Bani Adam juga manusia. Bashar juga manusia. An-Nas juga manusia. Kita ambil satu, yaitu Al-Insan. Insan. Banyak Al-Quran mengatakan Al-Insan. Innal insana lafi khusr. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini manusia disebut oleh Allah insan. Kalau kita ambil akar kata insan itu berasal dari kata dalam bahasa Arabnya nasiyah. Nasiyah itu artinya pelupa. Jadi manusia ini nama oleh Allah pelupa. Aku ciptakan nanti satu makhluk yang dia pelupa. Siapa dia? Kita manusia. Maka Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, lalu diusir dari surga karena lupa. Lupa dia. Apa yang dia lupa? Larangan Allah, la taqrabu hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Allah sudah melarang, lupa dia. Asbab lupa itu manusia cenderung berbuat dosa. Asbab lupa itu kita cenderung berbuat maksiat. Lalu ketika kita lupa, ditanya orang, kenapa lupa Pak? Maklumlah, namanya juga manusia. Imam kadang-kadang lupa juga. Kenapa? Dia manusia. Yang tak boleh itu lupa terus. Ini dah pikun namanya nih. Lupa terus. Asal ditanya lupa. Asal ditanya lupa. Contoh kajian kita Sabtu kemarin apa judulnya? Judul kita Sabtu kemarin apa judulnya? Itu tanda manusia. Wajarlah. Itu bedanya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu punya murid 10.000. Jadi setiap beliau ceramah itu ada 10.000 yang mendengarkan. Dan 10.000 itu rata-rata mencatat, bawa buku, bawa catatan. Kenapa? Takut lupa. Orang sekarang tak perlu mencatat karena daya ingatnya kuat.
Cuman sampai di masjid doang, keluar masjid lupa. Kenapa? Manusia ini tak pelupa, cenderung melupakan diri, cenderung lupa diri, cenderung lupa pada Allah. Maka karena kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan kembali. Ada kalimat dalam Al-Quran, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati kalau ada yang lupa, mengingatkan kembali kalau lupa. Kadang-kadang kita ni Bapak Ibu ada pandai mengejek saja. Kaji itu ke itunya, ya kan? Kaji itu ke itu, sejak saya kecil itu kajinya, diulang-ulang. Ya memang begitu. Al-Quran tu diulang-ulang pun masih lupa. Contoh kemarin tak usah Al-Quran Pak Bapak Ibu, tak usah Al-Quran, Pancasila 5 lupa juga. Sampai ada satu anggota ketua dewan DPRD provinsi tak kabupaten tu mundur gara-gara apa? Lupa. Itu tanda dia manusia, tapi gentleman. Orang sekarang sudah disuruh mundur tak mundur-mundur Pak. Udah demo orang suruh mundur tak mundur-mundur. Beliau bijaksana. Saya mundur karena saya lupa Pancasila. Saya yakin yang hadir ini pun mungkin juga ada yang lupa Pancasila. Betul tak? Jangankan undang-undang dasar, Pancasila yang 5 itu boleh tes lah. Itu tandanya kita manusia. Apalagi perintah Allah, larangan Allah, jatuh kita kepada maksiat. Karena itu dinasihati Allah supaya kita meminimalisir kesalahan, dosa kita. Maka kita perbanyak. Pertama, dengan singkat saya sampaikan, 1, sering-seringlah muhasabah. Pertama muhasabah. Sebelum kita tidur Bapak Ibu, banyak muhasabah. Hari ini sudah berapa dosa kita, supaya jangan lupa. Sejak bangun pagi tadi, subuh tadi sampai malam, berapa banyak dosa kita. Ingat-ingat supaya kita tak lupa. Hisap diri berapa kebaikan yang kita buat, supaya kita jangan sampai lupa. Yang kedua, mukarrabah. Apa arti mukarrabah? Qaraba yaqrabu, qarib, dekat. Sering-sering dekatkan diri kepada Allah, nanti lupa kita. Dekatkan diri kita pada Allah. Bagaimana caranya? Datangi Allah. Bagaimana berkunjung kepada Allah? Rumahnya ada. Allah punya rumah di muka bumi, disebut dengan Baitullah, Baitullah, masjid. Datang ke masjid. Ada pengajian, diingatkan kembali. Alhamdulillah, ketika kita diingatkan, kita sedikit banyak yang lupa-lupa itu ingat lagi. Datang ke masjid. Ada orang tak sempat ke masjid karena saking sibuknya cari rezeki katanya. Cari rezeki, cari duit. Dia lupa yang punya rezeki itu siapa? Allah. Maka dekatkan diri pada Allah. Yang terakhir adalah muraqabah, supaya kita jangan lupa dan terlalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa hidup ini diawasi oleh Allah. CCTV. Kalau di kantor, kita pekerja kantor, sadar kita ada CCTV, pasti tak macam-macam. Kalau kita di jalan, ada yang mengawas kita, memantau kita, mengikuti kita, kita pasti hati-hati. Kalau hidup kita ini merasa diawasi oleh Allah, maka kita insya Allah akan hati-hati dalam melakukan hal. Disitulah kita meminimalisir lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.